Halo, cek, cek. Halo teman-teman, apa suara saya udah ada? Ada. Oke, oke. Sebentar ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, share screen-nya ada nggak? Ada. Oke. Baik, untuk pertemuan ini kita akan bahas soal virtual reality. Jadi, apa sih itu virtual reality? Nah, menurut dari beberapa sumber yang saya dapat, virtual reality adalah teknologi yang menciptakan pengalaman interaktif dan imersif bagi pengguna di dalam lingkungan simulasi. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan yang disimulasikan secara komputer, memberikan pengalaman yang mendalam seolah-olah mereka berada di dunia nyata atau dunia fiksi yang diciptakan oleh komputer. Nah, untuk elemennya sendiri itu ada beberapa poin penting yang saya dapat. Yang pertama itu virtual environment. Lingkungan ini, jadi virtual environment itu adalah lingkungan si virtualnya. Jadi lingkungan ini adalah dunia digital yang dibuat oleh perangkat lunak. Bisa berupa replika dunia nyata, dunia fiksi, atau kombinasi keduanya. Lingkungan ini dirancang untuk memberikan pengalaman visual. Nah, lalu untuk elemen yang kedua itu adalah HMD atau Head on Display. Alatnya itu kayak yang di kanan ini. Jadi HMD adalah perangkat yang dipakai di kepala pengguna yang menampilkan gambar stereoskopik di mata pengguna, lalu menciptakan ilusi ke dalam dan realitas. Lalu yang ketiga itu elemennya ada sensor dan controller. Jadi sensor itu kalau di HP menggunakan stereoskopik dan akselerometer. Dan juga ada yang pakai sensor posisi untuk melacak gerakan pengguna. Dan juga untuk kendalinya itu, contohnya itu kayak di kanan ini ada gambar kayak controller konsol, ataupun controller yang khusus dipakai buat VR yang kayak gini. Nah, terus untuk elemen yang yang keempat, yaitu audio 3 dimensi. Jadi audionya itu biasanya kalau pakai headset yang 7.1 kalau nggak salah yang surround sound itu bisa menciptakan suasana 3D-nya lebih nyata gitu, suasana VR-nya lebih nyata. Jadi kalau ada suara, misalnya kalau main game FPS, kalau ada suara dari kanan, nanti suaranya kedengaran dari kanan gitu. Sangat presisi. Nah, untuk yang kelima yaitu hardware-nya sendiri. Hardware-nya itu sendiri, kalau yang sekarang itu yang cukup populer ada VR itu ada di PC, ada di konsol, ataupun di smartphone juga VR sudah bisa dipakai gitu. Nah, untuk tools yang bakal kita pakai buat bikin VR, yang pertama, kita bakalan pakai smartphone yang ada sensor gyroscope atau accelerometer, tapi gak usah khawatir teman-teman, bukan mungkin sih, tapi emang HP-HP smartphone yang sekarang itu udah pada ada gyroscope-nya gitu. Misalnya kalau teman-teman ada game PUBG nih,
mau nge-aim pakai gerakan handphone itu kalau udah bisa kayak gitu berarti udah support gyroscope. Terus yang kedua Unity Engine, dan yang ketiga ini SDK-nya sendiri yaitu Google Cardboard SDK. Jadi kemarin kalau kita bikin AR itu pakai Vuforia Engine. Nah, di sini kalau buat bikin PR kita bikinnya pakai SDK yang Google Cardboard. Oke, sekarang waktunya praktek. Nah, di sini saya udah buat satu project. Oh ya teman-teman, kalau ada ini ya, kalau ada share screen-nya hilang atau suaranya gak jelas, bilang aja ya. Biar saya coba perbaiki kalau ada kendala kayak gitu. Di sini ininya udah ada, tampilan Unity-nya. Apa udah ada? Atau muncul? Oh ada ya, oke. Oke, langsung aja praktek. Jadi, buat setup PR menggunakan Google Cardboard SDK, kita sudah disediakan dari SDK-nya sendiri itu ada apa? Pedoman. Kalau kita search di Google, teman-teman tinggal cari aja setup Google Cardboard SDK. Nah, terus buka yang paling atas. Ini yang tahunnya yang 2024, yang terbaru. Soalnya kalau yang tahun sebelumnya itu setupnya beda lagi dan versi Unity-nya beda. Kita buka yang paling atas aja. Kata kuncinya tadi ya, teman-teman. Setup Google Cardboard SDK, atau nanti saya share link-nya aja di grup. Nah, yang ini. Jadi yang pertama-tama harus dilakukan itu, teman-teman harus punya Unity. Kalau buat yang ini ya, kalau yang buat versi SDK yang ini, requirement-nya itu Unity versi 2021.34 F1 ini tuh yang minimalnya. Kalau teman-teman Unity-nya di atas ini udah pasti insya Allah bisa. Terus kalau Git ini otomatis sudah ada di si Unity-nya. Terus hal pertama yang dilakukan itu yaitu import si SDK-nya sendiri. Yang pertama itu teman-teman ke bagian Windows, terus Package Manager, lalu di sini tuh ada logo plus, ini diklik aja, terus pilih yang Add Package from Git URL. Nah, di sini kita bisa paste link yang kita dapat dari pedoman. Kita buka lagi si pedomannya. Nah, di sini di nomor 4 kita udah dikasih linknya, tinggal kopas aja yang ini, copy, lalu kalau ke close kayak gini tinggal buka lagi aja, yang plus ini dipencet, terus add package from git URL kita paste di sini. Terus kalau udah gini tinggal add aja. Nah, di sini bakal ada proses instalasi si SDK-nya. Tinggal tunggu aja beberapa saat. Dan di sini teman-teman butuh koneksi internet buat menginstalnya, tapi nggak terlalu makan banyak kuota. Soalnya cuma paling beberapa MB doang. Tuh, di saya juga langsung beres. Karena mungkin cuma ya sedikit ukurannya. Nah, tinggal tunggu aja. Kalau udah gini tinggal tunggu compiling sampai selesai. Nah, kalau ada warning kayak gini, ini kan sebenarnya kalau project si Google Cardboard SDK ini tuh harus pakai, ada pilihan, bisa pakai project yang pakai input system yang terbaru atau yang lama. Nah, karena kita nggak butuh yang terbaru, kita klik aja yang no. Nah, tunggu lagi. Ini ada proses import. Habis gitu, kita ke bagian sampel. Nah, di bagian sampel ini tuh ada Hello Cardboard yang bisa kita import ke dalam project. Jadi kan project kita ini kalau habis nge-import si SDK-nya aja, ini bakal ada folder baru yang namanya folder XR. Nah, kalau buat prakteknya lebih lanjut lagi, kita harus import dulu yang Hello Cardboard ini. Kita klik import aja.
Jadi ke bagian sampel dulu. Kalau ini tampilannya masih kayak gini, teman-teman ke bagian sampel terus klik import. Nah, habis gini tinggal tunggu lagi. Nah, kalau udah ada centang hijau kayak gini berarti tandanya udah ke import. Kita close aja kalau udah ke import. Nah, di sini kita langsung diarahin ke dalam foldernya si sampel yang tadi kita import. Kita balik aja ke aset. Di sini ada folder baru yang namanya sampel, yang mana isinya itu sampel yang udah dikasih dari SDK-nya. Nah, kalau kita buka ke dalam sampel Google Cardboard, terus di sini ada versinya, klik aja terus sampai ke dalam. Nah, di sini kalau udah banyak folder kayak gini, teman-teman nanti pilih yang scene. Nah, di sini ada dua scene, ada ada Hello Cardboard sama VR Mode. Nah, buat bikin yang sederhana, kita buka aja yang Hello Cardboard. Double klik, nanti kita bakal masuk ke ke sampelnya yang udah disediain dari Google Cardboard. Nah, di sini kita perlu beberapa setup lagi. Yang pertama, kalau ini, nah, oh ya, teman-teman, di sini sebenarnya udah ada pedomannya, udah komplit dari awal sampai akhir, tapi di sini saya coba praktekin semuanya aja. Nah, jadi kalau udah dibuka scene-nya ini, teman-teman bikin dulu satu layer baru. Caranya, teman-teman ke bagian atas ini ada layer, diklik aja, terus edit layer. Nah, pas diklik, teman-teman yang bagian layer ini bisa di expand. Nah, terus tambah satu layer baru, namanya itu interaktif, bebas mau di mana aja. Di sini ada slot kosong, kita isi aja dengan nama interaktif. Kayak gini. Nah, kalau udah gini, teman-teman udah buat satu layer baru di Unity-nya. Teman-teman bisa klik aja di sini lagi. Nah, di sini teman-teman masuk ke dalam bagian ini, player. Terus di bagian player ini ada game object lagi di dalamnya, main kamera. Terus ini di-expand lagi sampai ke dalamnya, sampai ke game object cardboard reticle pointer. Nah, kita lihat di bagian inspector. Di sini tuh ada satu script namanya cardboard reticle pointer. Terus di bawahnya lagi ada atribut yang value-nya kita bisa isi yang ini, yang bagian reticle interaction layer yang ini. Nah, ini kan masih nothing atau masih belum diisi. Nah, yang ini, yang bagian routing ini tuh kita ganti ke layer yang baru aja kita buat, yaitu yang interaktif. Nah, yang ini kita klik aja sampai gini udah beres. Terus setelah ini kita coba kita coba play. Oh ya, karena ini bukan simulator, jadi belum bisa dijalanin. Kita lanjut aja dulu ke bagian setup selanjutnya ya, sebelum kita coba simulasiin hasilnya. Nah, lalu teman-teman bisa ke bagian file, terus build setting. Nah, di sini teman-teman ini add open scene diklik. Jadi nanti kalau udah diklik, ini tuh bakal nambahin scene yang lagi dibuka ke dalam ini, scene in build. Nanti itu si scene itu bakal di build, dan ketika di build, scene yang pertama dibuka ini yang sekarang yang Google, yang Hello Cardboard kayak gitu.
Nah, terus setelah ini teman-teman, karena kita mau bikin ini ya, mau bikin si aplikasinya itu buat Android. Jadi jangan lupa buat di switch dulu platformnya, pilih yang Android, terus klik switch platform, klik. Nah, nanti akan ada proses ini semacam konversi gitu dari project yang dari tadi dari awalnya desktop, maksudnya Windows ke project Android kayak gitu. Nah, kalau udah selesai, kita nggak bisa langsung build si project ini ke Android, tapi kita diperlukan buat menyetap lagi beberapa settingannya yang diperlukan, maksudnya yang yang diminta sama si SDK-nya. Nah, jadi teman-teman nanti kalau udah di switch ke Android, ini dulu di bagian bawah ada player setting, diklik. Nah, di sini kita bakalan setup beberapa hal. Yang pertama, untuk company name-nya ini saya sarankan untuk ini aja diganti ke nama tim teman-teman atau nama teman-teman aja, ini nama perusahaannya misalnya. Saya mungkin nama saya sendiri, terus ini product name, ini nama aplikasinya apa, misalnya PR apa gitu, PR 1 kalau saya. Ini versi, ini biasa ya buat logo, ini aturnya di sini. Terus yang wajib itu yang pertama, yang paling awal yaitu resolution dan presentation. Yang ini dibuka, di expand. Terus ke bagian bawah, di sini ada optimize frame facing. Ini kan kondisi awalnya dicentang ya. Nah, kalau kondisi awalnya kayak gini, kita uncentang aja, uncheck. Terus yang kedua itu yang ini, yang allow orientation for auto rotation-nya ini kita uncentang yang portrait. Ini kan ada yang dicentang itu ada portrait, portrait upside down, landscape right, terus landscape left. Nah, yang portraitnya karena kita kan mau bikin PR di HP. Kalau layarnya portrait kan, kalau kita masukin ke perangkat yang kayak gini nanti kan ini ya nggak memungkinkan buat dilihat sama mata kita. Jadi kita bikin si layarnya landscape aja buat di build. Jadi yang portraitnya centang. Nah, udah beres yang resolusi. Nah, udah. Terus ke bagian ini lagi, yang selanjutnya itu ke other setting. Nah, di other setting juga kita perlu nyetak beberapa. Yang pertama, ini yang auto graphic API kita uncentang dulu. Nah, terus di sini ada graphic API-nya, kita bisa pilih mau apa aja. Di sini defaultnya udah ada 2, Vulkan sama OpenGL ES3. Nah, saya rekomendasiin biar setupnya nggak terlalu banyak, yang Vulkan ini ini aja, di remove aja. Jadi awal caranya itu diklik dulu, terus klik yang icon minus ini. Nah, nanti bakalan ke remove. Terus setelah itu, yang selanjutnya ini kita scroll lagi ke bawah. Terus ke bawah. Nah, untuk minimum API level ini perlu diganti juga. Buat rekomendasinya itu, kalau nggak salah, teman-teman harus pilih yang Oreo atau Android 8.0. Kita pilih aja yang ini. Nah, buat yang highest-nya, target API level ini aja yang ini, yang Android 13.0 atau API level 33. Nah, jadi buat minimumnya 8.0, terus buat yang target API-nya 13.0. Terus ke bawah lagi, di sini ada scripting backend-nya, yang awalnya mono kita ganti ke IL2CPP. Terus setelah itu, di sini ada ada target arsitektur.
Defaultnya ini yang udah kecentang ARM v7. Kita perlu centang satu lagi yang bagian ARM 6.4. Kita centang. Nah, setelah itu kita scroll lagi ke bawah. Oke, buat bagian ini kayaknya cukup. Jadi ini udah di minimize lagi. Terus satu lagi, yaitu bagian publishing setting. Nah, di sini ada beberapa yang harus dicentang. Yang pertama itu, sebentar saya cek dulu di ini. Di pedomannya, di sini itu yang harus dicentang, customize main Gradle template sama customize custom Gradle template. Main Gradle, custom Gradle, oke. Oke, kalau dari pedomannya yang harus dicentang itu, yang pertama custom main Gradle template ini dicentang. Terus yang kedua itu custom Gradle properties template. Ya betul, yang ini. Yang custom Gradle properties template sama custom main Gradle template. Dua ini harus dicentang. Nah, kalau udah gitu, ini udah beres. Oh iya, satu lagi hampir kelupaan. Yang publishing setting udah dua aja yang dicentang. Kita balik lagi ke other setting. Di sini ada yang perlu direkomendasikan buat di setting lagi, yaitu yang bagian identification. Di sini kan ada bagian override default package name. Nah, ini dicentang. Dan terus udah dicentang aja kayak gitu. Sip, kalau udah semuanya kayak gini udah beres, berarti kita close aja. Nah, sebenarnya sampai sini tuh teman-teman udah berhasil buat aplikasi PR buat Android gitu, pakai SDK Google Cardboard. Sebelum kita build, di sini saya mau coba dulu buat simulasiin di HP saya. Sebenarnya sampai sini teman-teman nggak perlu ngikutin lagi, saya coba simulasiin dulu aja dulu. Nah, buat part yang ini nggak usah diikutin dulu. Soalnya saya pakai ini aplikasi ketiga dari Unity-nya, yaitu pakai Unity Remote. Tapi kalau teman-teman mau ngikutin juga boleh. Nanti aplikasinya bisa di-download di Play Store. Tapi kalau mungkin bikin pusing, jadi gak usah dulu, gak apa. Oke, kita coba. Oh, kayaknya nggak bisa. Ternyata nggak support. Oke deh. Kita coba build aja deh, teman-teman. Kita coba build. Jadi tadinya saya mau simulasiin, tapi ternyata nggak bisa. Jadi udah, kita langsung aja build. Di sini biasa teman-teman klik build aja, terus pilih foldernya mau di mana. Kalau saya bikin folder baru biasanya, saya coba masukin ke folder build, terus nama filenya apa. Saya copy aja deh. Ini nama filenya aja, bukan nama aplikasinya kalau yang di file kayak gini. Nah, tinggal teman-teman tunggu ini aja. Tunggu proses compile. Oh iya, ada satu lagi yang ketinggalan ternyata. Di sini teman-teman harus nge-copy dua buah codingan ke dalam script yang udah disediain dari SDK-nya. Jadi harus ngedit lagi beberapa. Tapi kita tunggu dulu aja deh, ini udah nanggung lagi nge-build. Oke. Nanti saya coba praktekin bukan praktekin, tapi nunjukin hasilnya dari share screen HP saya aja. Ntar saya join dulu Google Meet.
Maaf, Ya, enggak? ini di screen recorder nggak kayak di upload di YouTube gitu? Oh iya, buat rekordan aman, tenang. Oke, siap. Nuhun. Siap, siap. Nanti kalau apa, turun lagi aman. Buka YouTube. Oke, ini. Oh, masih proses ini. Lama. Sebentar. Aduh, laptop saya sampai kipasnya bunyi kenceng. Lama juga ya. Mungkin sampai sini teman-teman ada yang ini dulu apa? Ada yang mau ditanyain atau masih ada yang kebingungan? Boleh ditanyakan. Ini kalau di cancel jadi makin lama kayaknya. Jadi tungguin aja. Mungkin buat ini ya, buat manfaatnya VR itu apa? Mungkin ada yang masih belum tahu. Jadi beberapa manfaat VR itu biasanya bisa dipakai di berbagai bidang gitu, kayak bidang arsitektur, terus di bidang pertanian juga bisa, terus di bidang kesehatan bisa, di pendidikan sangat bisa, dan juga banyak bidang-bidang lain. Contohnya apa? Misalnya di bidang arsitektur itu kita bisa mensimulasikan proyek pembangunan, misalnya kayak apa? Kayak kalau di game Minecraft. Kalau di Minecraft kan kita bisa bikin rumah-rumah, nah kayak gitu. Nah kalau di VR kita bisa bikin semacam rumah-rumahan kayak Minecraft tanpa harus menimbulkan resiko gitu. Jadi kita bisa bikin simulasinya terlebih dahulu sebelum menjalankan proyek yang aslinya kayak gitu. Itu salah satu manfaatnya VR. Atau di bidang pendidikan manfaatnya itu bisa membuat, misalnya kalau kita jadi guru ya, terus kita mau bikin pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan itu materinya menarik, nah kita bisa pakai VR biar anak-anak siswanya itu lebih tertarik gitu terhadap materi yang kita sampaikan gitu. Itu adalah dua contoh di bidang pembangunan atau arsitektur sama pendidikan. Ini lama juga. Lalu saya cek Task Manager. Kayaknya laptop saya udah mulai minta dilem biru. Memorinya ngabisin memori juga ternyata kalau lagi ngebuild ini project di area ini. Memorinya kemakan sampai 2000. Aduh. Oh ya, ini error karena ada yang belum ke setup yang saya tadi bilang. Oke, jadi udah ini close aja dulu. Nah, jadi teman-teman sebelum build ya, ada dua hal lagi yang perlu dilakukan, yaitu teman-teman ke bagian aset, terus buka folder plugin Android. Nah, di sini ada dua folder, yang pertama Gradle template, yang kedua main template. Nah, kita coba buka dulu yang Gradle template.
Di sini kita bakalan langsung buka sebuah script. Nah, di sini tuh ada yang harus kita tambahkan di bawahnya, di bagian line kelima. Atau di bawahnya juga gak apa di mana aja. Di bagian yang kosong intinya mah, diisi aja. Yang harus diisinya itu udah disediain di bagian pedoman. Ini di bagian bawah. Nah, ini. Yang nomor 3. Ada 2 line, kita copy aja yang ini atau klik yang ini. Terus kita paste aja di ini. Di file yang udah kita buka tadi. Nah, udah kalau udah gitu kita close aja. Atau gak usah di close, kita langsung buka lagi aja file yang satunya yang main template. Double klik. Nah, di sini ada codingan yang lumayan memusingkan. Tapi teman-teman gak usah khawatir. Di sini kita buka aja maksudnya bukan dibuka, tapi arahin aja kursornya ke bagian dependensi yang ini. Nomor 4. Oh ya, yang ini. Ini terus isinya ini udah satu line sintak. Nah, di sini di bagian nomor 5 kita enter aja, kita buat lowongan buat codingan baru. Nah, di sini kita harus ngisi lagi sintak yang udah disediain dari pedomannya. Nah, yang ini. Yang bagian nomor 2, kita copy aja yang ini semuanya. Terus kita paste di sini. Kayak gini. Kalau udah di save ctrls, ini juga di save ctrls. Terus udah close aja. Nah, kalau udah gini, teman-teman udah bisa nge-build-nya. Kita coba build lagi, semoga tidak error. Oke. Nah, tinggal tungguin aja. Habis gini, teman-teman udah bisa ngejalanin si aplikasi PR sederhana yang baru aja dibuat di setup. Saya sambil baca-baca lagi pedomannya, takut ada yang ketinggalan. Oh, udah selesai. Ini foldernya udah kebuka. Saya coba install dulu dari HP saya, nanti coba share screenin si filenya bentar. Saya saya copy dulu si APK-nya ke HP. RPR. Oke. Saya install dulu di HP saya. Habis itu saya coba share screen. Oke. Install. Oh ya, ini saya kasih lihat juga si dunia tampilan yang udah dikasih dari sampel SDK-nya si Cardboard. Dan nanti tampilannya kayak gini. Dan nanti itu bakal ada satu game object. Bukan satu, sebenarnya ada 3. Yang mana kalau kita klik ke game object ini, nanti dia fungsinya bakal berpindah-pindah tempat, terus ganti-ganti bentuk gitu. Oh iya, ada satu lagi yang saya lupa. Di sini teman-teman harus ngeganti si layernya. Jadi game object yang treasure ini diklik, terus di bagian inspector ini kan ada layer yang masih kosong. Nah, teman-teman harus ganti ke interaktif. Yang mana interaktif itu merupakan game object layer yang baru kita buat yang pas di awal. Nah, kalau ada pop-up kayak gini, teman-teman klik aja yang yes. Nah, nanti semua game object-nya layarnya udah bakalan keganti. Oke, teman-teman build lagi aja. Build. Oke. Kalau udah ke build beberapa kali sih, ini nggak bakalan terlalu lama.
Ini Google Meet-nya juga, waduh, 15 menit lagi. Oke. Harus agak speedrun berarti. Ini kok udah kebuild ya? Oh, udah kebuild ternyata. Cepet kalau udah pernah dibuild. Saya kopas dulu ke ini, ke HP saya. Oke. Saya install dulu di handphone. Install. Loh, kok nggak ada yang error ternyata. Ke loh, gyroscope yang HP saya ternyata nggak berfungsi. Sebentar ya, teman-teman. Sebentar, mungkin ada yang ini, ada yang kelewat atau HP sayanya error. Gyroscope yang di handphone saya ini belum berfungsi. Ntar ya, teman-teman. Saya coba lihat dulu setupnya lagi. Nih, yang ini udah semuanya konfigurasi, udah. Prepare. Oh iya, ada satu lagi setup yang ketinggalan. Teman-teman harus ke bagian file, terus ke build setting. Nah, di sini eh, teman-teman buka yang player setting, terus ke bagian XR plugin management. Nah, di sini ada ini ada yang harus centang yang bagian cardboard XR plugin. Nah, udah. Coba di build lagi. Ini nggak bakalan lama karena sebelumnya kita udah pernah build. Kayaknya. Ini direkam tuh Ki. Iya, Ki. Direkam Pak, aman-aman. Oke, siap sih ada ya yang nggak bisa masuk. Nah, ini di sini udah ke build. Kita coba, saya coba ini lagi. Coba install di handphone. Ini di focus lagi ke sini. Oke. Oke, sip. Saya install dulu di HP. Install. Oke, udah. Ntar saya coba share screen.
Oh, ternyata masih error. Sebentar, kebetulan. PR-nya udah muncul kalau di handphone saya, tapi gyroscope-nya tidak berfungsi. Bentar ya. Saya coba ganti lagi. Saya coba kopas lagi aja. Astaga. Not responding, teman-teman. Aduh. Mohon maaf, aduh. Sekelas laptop gaming bisa gitu ya. Hanya apa ada ya? Bukan teleponnya. Coba lagi, bentar. Tadi mana project? Nah, will kopas. Oke, saya coba lagi buat install. Sudah keinstall, tapi ada ini. Ternyata gyroscope-nya masih belum berfungsi. Mungkin ada ini. Berapa setup yang salah. Bentar, saya coba cek lagi. XR ini udah. Boot and run. Ini udah. Ini udah. Navigate. 2833 L7. Request package ini bukan. Oke, udah. Layer, edit interaktif, build output. Oke, udah semua. Oke, mungkin yang errornya di HP saya, jadi saya coba ini buka simulasi dari project yang ini aja, dari hasil build yang sebelumnya, karena entah kenapa yang sekarang aplikasinya malah ini gak jalan. Jadi saya buka yang sebelumnya ya. Saya coba share screenin, bentar ya. Saya buka dulu ini. Share screen di handphone sebentar. Gabung. Share screen. Oke teman-teman, di sini saya buka share screen dari handphone. Nanti hasilnya kalau udah jadi, akan kayak gini. Kalau dibuka, ntar dari awal lagi deh. Nah, tampilannya bakalan kayak gini. Nah, ini otomatis layarnya bakal kebagi dua gini, jadi bakalan stereoskopik. Di sini juga udah ada 3D object yang disediain sama Koreanya.
Kita juga udah bisa ngejalanin sistem input dari gyroscope di handphone kita. Jadi misalnya kita goyang-goyangin kita lihat ke atas, lihat ke bawah. Ini udah bisa, tinggal pakai aja teman-teman. Dan juga dari SDK ini udah ada sistem input yang udah dikasih dari SDK-nya. Jadi kalau kita pakai game object yang dikasih layer interaktif, kita udah bisa interaksi sama objek tersebut. Nah, misalnya di sini kan tadi kita udah ganti satu game object, yang mana kalau kita arahin si titik tengah ke game object tersebut, nanti bakalan bisa interaksi. Nah, defaultnya ini kalau dari SDK untuk cardboard, kalau kita klik ke game object tersebut, dia bakalan pindah terus ganti bentuk kayak gitu. Kalau kita arahin aja, dia bakalan ganti warnanya kayak gitu. Kita cari lagi. Nah, mungkin untuk prakteknya cukup selesai sampai sini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ini aplikasinya udah bisa berjalan, udah selesai. Fitri ada pertanyaan nggak? Fitri biasanya suka rajin nanya. Bapak, untuk praktikum gimana Pak? Praktikum mulai minggu ini ya, minggu depan. Tapi jadwal belum keluar, lagi nunggu dulu dari Pak Budiman. Ya paling sore bener, udah ini, udah kuliah hari Kamis. Hari Kamis paling habis maghrib ya Pak, kalau hari Kamis. Ya pasti. Kan iya lah kuliah lah ya hari Kamis. Setelah kuliah baru praktikum gitu. Ya jam 7 malam start jam 7 malam. Biasa ngalok jam 7 sampai jam 8. Ya gitu. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Enggak bisa bener Ki, kayak kita coba mereka di praktikum apakah sesuai dengan ekspektasi atau tidak, disesuaikan dengan yang ada. Oke, mungkin. Siap. Oke, mungkin teman-teman untuk pertemuan kali ini cukup sampai sini. Terima kasih teman-teman yang udah hadir, dan juga di samping beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari VR juga ada batasan-batasan gitu. Maksudnya ada dampak negatifnya juga, misalnya kalau terlalu lama menggunakan VR dapat merusak mata teman-teman. Jadi secanggih-canggihnya teknologi tetaplah gunakan dengan bijak gitu. Mungkin untuk pertemuan kali ini sampai sini aja dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.